Karena kita menginginkan jangan sampai wartawan kita dibilang tukang, wartawan orderan. Ada order baru nulis, kalau nggak ada order nggak mau nulis. Nah ini yang membuat nilai-nilai seorang wartawan itu hilang di dalamnya. Tentu bahwa organisasi PW ini cukup tua, artinya peran-peran di dalam masa transisi kemerdekaan cukup luar biasa. Kita bisa melahirkan tokoh seperti Adam Malik yang menjadi wakil presiden. Nah artinya bahwa peran seorang wartawan ini sangat tinggi dalam mengisi pembangunan maupun pra-kemerdekaan. Kalau kita menelisik sejarah-sejarah senior-senior wartawan yang ada. Kenapa saya bicara seperti ini? Sangat penting, historis kita ulas balik, karena merdekanya kita ini adalah andil para wartawan kita yang berjuang di depan duluan untuk mengekspos berita-berita lewat RRI dan lain-lainnya. Sudah barang pasti dengan modal sejarah kebesaran teman-teman PWI mengemban sejarah yang cukup sama. Dengan kehadiran mengisi pembangunan seperti ini, artinya bahwa wartawan kita tetap mengedepankan kode etik jurnalis, yaitu mengedepankan netralitas dan keadilan. Kalau dua wilayah ini yang dikedepankan, insya Allah seorang jurnalis akan duduk pada titik tengah. Nah, karena selama ini keterjebakan jurnalis kita ketika terkontaminasi oleh syarat-syarat kepentingan pribadi sendiri, tidak mengedepankan netralitas dan keadilan itu sendiri. Artinya makna ini saya berikan kepada teman-teman wartawan, jangan berkecil hati bahwa seorang wartawan hanya karirnya sampai di situ. Contoh Bambang Susatyo, jurnalis, Nusron Wahid, Ade Komarudin, ketua DPR semua dan pernah jadi menteri, dan banyak lagi teman-teman yang backgroundnya wartawan bisa jadi menteri, nah bisa jadi wakil presiden. Nah karena seorang wartawan ini dituntut memahami permasalahan secara holistik, tidak parsial, makanya saya selalu membaca berita-berita yang dikeluarkan teman-teman media. Nah, menghimbau atau menyarankan, karena sebagai wartawan juga pernah saya, inginkan satu berita yang litigasinya kuat. Nah, sehingga kedalaman berita itu bikin menyenangkan orang lain. Jadi di dalamnya ada check and balance. Nah, jangan narasumber diambil, pengimbangnya tidak ada, tidak indah dibaca. Dan kerugian juga bagi media itu sendiri. Nah sehingga mencerdaskan masyarakat kita sendiri. Dengan kehadiran media, ya, menginginkan masyarakat kita teredukasi secara politik, secara pendidikan, sehingga wacana tentang apapun bentuknya mereka dapat mengerti secara utuh. Kenapa di dalam lead angel kita ini harus sinkron? Kadang-kadang saya melihat angel dengan leadnya tidak menggambarkan secara utuh. Nah ini saya bisa menangkap bahwa proses rekrutmen kita yang kadangkala tiba masa tiba akal. Artinya kemerdekaan berpikir kita yang lebih dipertanggungjawabkan. Ujung-ujungnya proses hukum nanti kalau seandainya ada pemberitaan kita yang tidak membuat seseorang merasa dirugikan, tapi kan ada ruang hak jawab seseorang untuk dimasukkan di dalam berita yang sama berapa kali untuk dipublikasikan. Nah ini yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh kita insan pers. Nah kenapa organisasi PWI ini didirikan? Nah konteks berdiri dengan hari ini berbeda. Kalau di zaman Orde Baru adalah sebagai kooptasi daripada wartawan-wartawan yang ada, makanya hanya ada single majority di dalamnya, tidak banyak seperti ini. Saya juga bingung
ketika teman-teman PWI audiensi dengan saya tanya udah berapa organisasi yang ada, banyak disebutkan. Nah, sehingga tidak ada mainstream yang sama setiap organisasi yang ada. Nah, ini membuat di transisi demokrasi kita warnanya berbeda-beda. Nah, ada organisasi yang mempunyai pakem-pakem yang berdasarkan historis, ada yang tidak. Makanya rasa kekritisannya juga berbeda. Pada sesungguhnya kalau dimaknai, walaupun semua ada perbedaan, tapi tetap dikedepankan nuansa keadilan dan netralitas. Karena kita menginginkan jangan sampai wartawan kita dibilang tukang, wartawan orderan. Ada order baru nulis, kalau nggak ada order nggak mau nulis. Nah, ini yang membuat nilai-nilai seorang wartawan itu hilang di dalamnya. Nah, saya menginginkan dari organisasi PWI ini ada empowering. Nah, sehingga teman-teman wartawan mampu memberikan warna dalam beritanya, baik pendidikan, jurnalis, dan lain-lainnya. Nah, sehingga mereka ke depan bisa menjadi aset kita. Saya mengimpikan bahwa dari wartawan jurnalis yang ada di Kota Bima ini bisalah di koran-koran besar, masuk di Tempo, di Kompas, dan lain-lainnya. Kalau saya melihat gaya-gaya tulisan banyak yang luar biasa menurut saya, padahal tidak pernah background sekolah jurnalis, tidak pernah, tapi mampu mengikuti gaya-gaya tulisannya mengalir kalau saya baca. Nah, ini satu modal yang luar biasa. Nah, cuman masih kedalamannya itu yang perlu litigasinya, yang perlu kita pertajam, sehingga tulisan-tulisan itu begitu kaya dengan data-data yang kita miliki. Nah, itu yang menjadi harapan saya selaku Wali Kota Bima. Nah, satu juga permintaan Pak Asisten sampaikan ke Bupati, nah jangan juga tidak didukung soal anggarannya. Nah, organisasi ini cukup lama berkiprah, bisa mewarnai ya untuk hari ini dan masa datang. Insya Allah kalau nanti diajukan, pemerintah Kota Bima akan membantunya. Tapi dengan satu harapan, ya jangan berkecil hati, tidak sebesar apapun yang kita bayangkan, karena Kota Bima ini bisa dikatakan PAD yang terendah se-NTB. Jangan sampai lahir-lahir wartawan bodrek kalau kata orang ini. Wartawan yang tidak ada nama medianya, tapi medianya tidak terdaftar, legal standingnya tidak ada sama sekali. Nah, inilah yang biasanya galak. Nah, karena masyarakat kita, birokrasi kita kurang paham tentang dunia jurnalistik, udah gemeteran duluan. Ya, diangkat kasus perselingkuhan, kasus apa yang tidak substansi sebenarnya. Nah, dengan harapan dalam pertemuan dengan organisasi PWI yang ada di Kota Bima, ya saya mengucapkan terima kasih, sekali lagi mengucapkan selamat kepada pengurus periode 2020-2023. Mudah-mudahan organisasi ini bisa membawa iklim yang lebih kondusif baik untuk Kota Bima maupun Kabupaten Bima. Itu yang menjadi harapan kita semua. Akhirul kalam. Sinergitas antara insan pers dan pemerintah untuk mendukung keterbukaan informasi publik sangat perlu, dan PWI Perwakilan Bima diharapkan memiliki peran yang besar untuk mewujudkan hal tersebut, termasuk memfasilitasi terlaksananya uji kompetensi wartawan, khususnya bagi wartawan di Bima, agar kualitas mereka semakin meningkat. Keberadaan organisasi PWI Perwakilan Bima sangat penting untuk menjamin bahwa wartawan berada di bawah naungan PWI adalah wartawan yang profesional, memahami kode etik jurnalistik, dan berkompeten dalam menjalankan tugas. Untuk kemudian menyuguhkan dan menyajikan informasi atau pemberitaan yang mencerdaskan, berisi, mendidik, menyongsong era milenial yang identik dengan sebutan 5.0.